lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi kalau kita perhatikan untuk GBP USD kemarin dari hasil report dari NFP itu kan dia sempat turun ya, di hari Jumat kemarin itu sempat turun, lalu kemudian di close di harga 20.540. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk daily-nya, memang secara daily-nya di sini dia masih uptrend karena struktur harga daily itu ada di sini. Ya, untuk swing low-nya itu ada di 18.420. Artinya apa? Selama dia belum break dari area ini, yaitu dia masih posisinya untuk uptrend. Jadi dia sekarang ini posisi memang dia sudah breakout dari struktur harga, dari trend line, karena kan hitungan trend line kita dari sini, ya. Berarti kan posisi dia sudah breakout dari trend line-nya dia, karena swing high-nya di sini, ini swing high yang kedua, swing low pertama, ini swing low kedua. Nah, swing low yang kedua ini diciptakan dari mana? Dari area swing high yang di break ini. Jadi kan ini ada swing high yang kedua. Nah, swing yang kedua ini itu berhasil di break sama trend yang ini. Nah, maka ini disebut sebagai swing low yang kedua. Ini swing low pertama dia. Nah, ini kan soalnya ini masih downtrend. Jadi ini belum ada perubahan struktur harga. Mulai perubahan struktur harganya itu di sini. Ini ada short di sini untuk daily, kemudian untuk BOSE itu ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ini kan ada beberapa level penting. Nah, kalau di 4 jam memang kalau kita perhatikan 4 jam ini tuh dia ada breakout dari swing low-nya dia. Swing low-nya di mana sih? Kalau untuk 4 jam itu swing low-nya kurang lebih di harga, ya kalau kita lihat di sini ya. Itu di harga 21.300 di sini di garis biru ini. Kemudian untuk swing low pertama dia itu ada di sini. Ya, swing low yang paling atasnya dia. Nah, cuma kalau kita perhatikan lagi memang untuk area ini lebih cenderung ke apa? Untuk lebih cenderung ke area sideway-nya dia di sini dari 22.699 sampai 24.282. Ini adalah area sideway-nya dia. Artinya secara tren untuk 4 jam dia sudah downtrend karena dia berhasil break dari swing low-nya dia. Tapi kalau untuk daily itu masih uptrend karena posisinya di sini ada swing low-nya di si daily itu sendiri. Nah, kita lihat lagi. Maksimal turunnya sampai mana? Kalau untuk maksimal turun kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur dengan menggunakan Fibo. Jadi di sini saya pakai metode Fibo untuk area ukurnya. Ini ada candle breakout kan. Kita tarik Fibo. Nah, dari area breakout ini kalau untuk maksimal turunnya itu bisa ke harga ya. Di sini kalau kita lihat ke harga 15.855, ini maksimal turunnya dia. Tapi kalau untuk masalah koreksi, nah koreksi itu harus kita perhatikan adalah area Fibo sini 261.8 sampai 288.8, yaitu di angka 19.628 sampai 19.179 itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk saat ini dia sudah berhasil break dari Fibo 161 ya di sini. Nah, kalau kemudian ini kan kalau kita bahas dari segi Fibo. Nah, tapi kalau misalkan dari segi teknikal biasa, misalnya kita dari SNR yang kita buat secara manual, nah ini kemungkinan ini kan dia pasti dia akan butuh apa? Butuh koreksi dulu untuk time frame 4 jam sama time frame 1 jamnya. Jadi dia butuh koreksi. Nah, koreksinya ini kalau kita lihat dari si SNR ya, itu dia akan koreksi kurang lebih kemana? Terdekatnya ke sini, ini adalah area breakout structure di 4 jam di 21.300 ya. Baru dia lanjut untuk turun ke bawah kemana? Ke 19.129 gitu. Nah, level yang harus kita perhatikan untuk minggu ini ya, atau untuk hari Senin, ada level ini di 22.699 atau 22.700 kita genapin di sini. Nah, 22.700 karena ini adalah level penentuan gitu. Selama dia belum bisa break di atas 22.700, artinya pergerakan harga masih lanjut untuk turun. Targetnya kemana? Ke sini, ke area support dari struktur harganya di 18.420 gitu. Tapi kalau misalkan harganya ini dia bisa naik kembali ke atas 22.700, berarti target harganya ke 24.282, yaitu ke angka high-nya kembali di sini. Nah, di sini. Nah, kalau untuk DXY sendiri ya kan CGU ini kan ngikutin pergerakan DXY ya, karena dia masuk ke dalam kategori major trend. Maka kita perlu perhatikan juga dari segi DXY. Kalau DXY sih memang dari sentimen market yang kita lihat ya. Jadi kalau kita mau membahas DXY itu ada di video XOUSD.
Kalian bisa langsung klik aja, ada di deskripsi video untuk link videonya, atau nanti di akhir video sini ada di sebelah kanan rekomendasi XOUSD ya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk bahas DXY yang lebih lanjut di sana atau yang lebih detail di video gold update minggu ini. Kemudian kalau untuk singkatnya, kita harus perhatikan adalah level 103.46 karena memang posisi dari DXY cenderung koreksi dan target terdekat dia untuk minggu depan adalah terutama untuk hari Senin ya di 103.46. Kemudian kalau dia berhasil break dari 103.46 maka dia akan lanjut ke 105.5 ya. Di sini angka 105.5 yaitu kurang lebih di tanggal 6 Januari punya resisten terakhir di tes. Tapi kalau misalkan dia belum bisa break dari sini, artinya apa? Artinya dia membuat lower low, higher low yang lebih atau high yang lebih rendah dari yang sebelumnya di sini. Posisinya dia akan dites lagi ke sini ke 100.82 atau bisa lebih low lagi di angka 100 pas ya di sini. Itu yang harus kita perhatikan untuk DXY. Artinya kalau DXY berhasil atau belum bisa break dari 103.6, maka untuk GBP USD sendiri ya dia masih belum akan bisa break dari struktur harga ini gitu. Karena kurang lebih kalau DXY di harga 103.46 ini, berarti si GO ini ya nantinya akan ada di mana? Kurang lebih di harga 20.000 sampai angka sini 19.600 sampai 19.168 begitu. Tapi kalau DXY bisa break dari 105.5, maka dari angka ini ya, dari 103.46, maka si GBP USD ini itu bisa juga ya break kemana? Bisa juga break dari angka 20.000 ini dan targetnya ke 18.420. Artinya DXY ini nanti targetnya ke 105.5 begitu. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan saya mengenai GBP USD sama DXY di video ini. Jadi ini adalah untuk video mingguan ya. Sebenarnya nanti kalau untuk intraday-nya itu akan saya upload pada saat weekday gitu. Jadi ini level support yang kita perhatikan untuk minggu ini. Jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lebih atau misalkan pandangan lain yang belum saya sebutkan atau yang belum saya jelaskan pada video ini, itu sangat boleh kalian tambahkan di kolom komentar dan saya akan sangat berterima kasih sekali bagi kalian mau berbagi pandangan dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya gitu. Atau misalkan kalian punya berita yang memang belum saya sebutkan di sini mengenai DXY atau GBP USD, itu boleh banget kalian sharingkan juga di sini. Jadi saya sangat berterima kasih bagi kalian yang mau berbagi pandangan maupun info berita dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.